Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih kuat, bahkan terlebih kita bersuka cita karena Tuhan selalu menolong hidup kita. Mari teduhkan hatimu. Kita akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenangkan hati kami Tuhan. Untuk menikmati persekutuan yang indah bersama Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Karena begitu besar kasih Allah kepada umat-umat yang dikasihinya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Roh mulai menguatkan setiap umat. Dan kami sungguh diberkati oleh ibadah pagi hari ini Tuhan. Oleh firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Dan nama-Mu lah yang disanjung. Nama-Mu lah yang terpuji Tuhan. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Dan sukacita amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang penuh kebaikannya dan melimpahkannya bagi kita. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan.
Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan iman kita. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Oleh karena pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Olehnya ya Allah, pagi hari ini dalam kerinduan kami sebagai keluarga Allah untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Roh-Mu menyegarkan kami lewat pengajaran firman-Mu pagi hari ini. Kau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu dan kepada semua kami Tuhan. Supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Shalom saudaraku manusia Allah yang perkasa. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 telah mencatat pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang seringkali disalahpahami atau disalah mengerti oleh banyak anak-anak Tuhan. Padahal pemahaman yang benar dan penerimaan yang benar terhadap pengajaran Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 akan menghindarkan kita bukan saja dari kesalahan terhadap diri kita, kemudian kepada sesama dan kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kita pun ketika kita menerima dan memahami dengan benar pengajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini, kita akan menjadi sahabat sepenanggungan dari Allah di dalam membangun kesatuan tubuh Kristus di dalam dunia ini, yaitu gerejanya. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bersama-sama apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 demikian. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, jangan pernah berpikir ketika kita membaca atau mendengarkan kebenaran pengajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini sebagai larangan terhadap ketidakbolehan kita untuk menyatakan kesalahan orang lain yang bersalah. Atau jangan pernah berpikir bahwa pengajaran tentang jangan menghakimi yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini sebagai pembiaran kita terhadap orang lain yang melakukan kesalahannya, sehingga mereka boleh dengan bebas melakukan kesalahan itu terus menerus atau berulang-ulang. Sehingga ketika kita mendengar ada orang yang menceritakan atau mengatakan atau menegur seseorang berkaitan dengan kesalahannya, kemudian secara spontan orang akan berkata, jangan menghakimi loh. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengajaran yang telah dituliskan oleh Matius berkaitan dengan jangan menghakimi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang barusan saya katakan ini. Melainkan di dalam pengajaran hebatnya yang ditulis oleh Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini, Tuhan Yesus sedang memberikan peringatan pentingnya, pengajaran pentingnya kepada setiap kita yang percaya kepadanya tentang sebuah tanggung jawab hidup setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus melalui apa yang dicatat, dituliskan oleh Matius di dalam Injilnya berkaitan dengan jangan menghakimi, pertama-tama hendak memberitahukan kepada kita, belajarlah untuk bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Namun ini bukan juga berbicara tentang sebuah sikap egois yang memperhatikan diri sendiri secara berlebihan dan tidak memperdulikan orang lain. Bukan itu juga. Namun bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang dimaksudkan di dalam konteks ini adalah bagaimana setiap kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berkewajiban untuk mengatur dan memastikan bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini berada di dalam kebenaran firman Kristus secara terus
terus-menerus. Sehingga dengan demikian saudara, keberadaan kita di dalam waktu yang masih diberikan Allah kepada kita untuk tetap tinggal di dalam dunia ini boleh terus bertumbuh di dalam kedewasaan firman dan menjadi berkat bagi diri kita, bagi banyak orang, terlebih bagi kemuliaan Allah. Sebab harus diakui dengan sangat jujur bahwasanya ada begitu banyak umat Allah yang lebih sibuk mengurusi hidup orang lain daripada melihat hidupnya sendiri. Bukan tidak boleh memperhatikan orang lain, tetapi porsinya harus diatur dengan benar. Sebab ketika kita memperhatikan orang lain, dalam hal ini berkaitan dengan konotasi yang negatif, mengomentari setiap apa yang dilakukan orang, menanggapi setiap apa yang diperbuat orang lain, tetapi tidak berusaha untuk melihat keberadaan dirinya sendiri berkaitan dengan apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat di dalam kehidupan ini. Tentu kalau porsinya menjadi tidak imbang, maka pada kenyataannya kita akan menemukan bahwa orang-orang demikian akan menjadi pribadi-pribadi yang bermasalah dimanapun dia ditempatkan. Sebab ketika kita berada dalam situasi lebih banyak memperhatikan urusan orang ketimbang urusan tanggung jawab pribadi kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia, terlebih bagi diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita lebih gampang untuk menasehatkan orang lain ketika dia berbuat salah dengan berbagai macam nasihat A, B, C, D. Tetapi kita lupa untuk memberitahukan diri kita ketika kita bersalah atau melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia berkata di dalam Matius 7 di ayatnya yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu semacam serpihan kayu kecil, saudara. Mengapakah kamu melihat serpihan kayu kecil di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini kan menjadi sesuatu yang miris. Dan inilah yang sedang diperkatakan Tuhan Yesus untuk dibenahi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat yang keempat di dalam Matius 7 kemudian Tuhan Yesus berkata, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memberitahukan kebenaran ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Dia hendak memperingatkan kita sekaligus memutus rantai dosa dalam kebiasaan hidup manusia yang telah ditebusnya, supaya kita
boleh dengan bijaksana menjalani hidup ini. Karena ketika apa yang tadi sudah Tuhan Yesus katakan berkaitan dengan mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, sementara balok yang ada di dalam mata kita tidak terlihat. Ini kan gambarannya kalau dalam pepatah manusia dikatakan seperti kita melihat semut yang ada di seberang lautan sangat jelas. Sementara gajah yang ada di depan mata kita, di pelupuk mata kita, sama sekali tidak terlihat. Salah satu contoh yang masih dengan mudah bisa kita ingat berkaitan dengan gaya hidup yang seperti ini, melemparkan tanggung jawab, melepaskan tanggung jawab pribadi untuk lebih mudah menyalahkan orang lain atau melemparkan kesalahan kepada orang lain adalah ketika peristiwa di Taman Eden, di mana dosa ini telah diturunkan atau diwariskan dari Adam dan Hawa kepada semua orang yang menjadi keturunan generasi manusia berikutnya. Kejadian pasal yang ketiga memberitahukan kepada kita bahwa ketika manusia setelah dia mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, ternyata mereka menemukan bahwa keberadaan mereka sangat memalukan. Pelanggaran terhadap firman yang telah Allah berikan kepada mereka itu telah mengakibatkan mereka tahu bahwa mereka berada dalam keadaan yang sangat memalukan, yaitu telanjang. Hal ini membuat mereka dalam rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari mengambil daun pohon ara, kemudian menutupi bagian tubuhnya yang dianggap memalukan jika terlihat oleh orang lain. Kemudian bersembunyi sampai kepada melemparkan kesalahan yang harus dia pikul kepada orang lain. Di pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13. Dalam persembunyian mereka ketika Tuhan memanggil mereka, dikatakan demikian. Kejadian pasal 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12. Manusia itu menjawab, nah ini dia nih saudara, perhatikan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perempuan itu yang kasih Tuhan, maka saya makan. Pertanyaannya, kalau dikasih, kalau kita nggak mau makan, bisa nggak buahnya itu kemudian termakan? Kan nggak bisa. Peranan Adam untuk menerima pemberian Hawa dan memakannya, itu kan merupakan tanggung jawabnya, yang kemudian berusaha dia lepaskan untuk menyalahkan Hawa yang memberi. Bisa nangkap saudara? Ayat 13. Ini juga terjadi dengan Hawa. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lihatlah ketika manusia
tidak mengindahkan tanggung jawab pribadinya terhadap hidup yang dijalaninya ini. Maka apa yang terjadi di Kejadian pasal 3 yang barusan kita lihat ini mempertontonkan kepada kita sebuah situasi yang memalukan dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena mereka tidak bersedia bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaitu perbuatan salah, dosa yang telah mereka lakukan kepada Allah. Akan tetapi yang lebih memalukan lagi adalah ketika kita kemudian mencontoh apa yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden, yang kita tahu itu adalah perbuatan yang salah. Yang kita sudah mengerti bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Itulah sebabnya saudara, mengapakah Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang menjadi manusia, ketika dia menyelamatkan manusia dari ikatan belenggu dosa, dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kemudian memberikan hidupnya sendiri kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Untuk apakah hidupnya itu? Pemberian hidupnya itu kepada setiap orang yang percaya dimaksudkannya dengan sangat jelas supaya Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya bisa menjalani hidup seperti dia hidup, bergantung penuh kepada Roh-Nya yang kudus, yang memimpin dari kebenaran kepada kebenaran sampai kepada kebenaran. Itulah yang dimaksudkannya. Sehingga berkaitan dengan kebiasaan manusia yang buruk dan berdosa ini, Tuhan Yesus dengan sangat serius, dengan sangat tegas memberikan larangannya kepada kita. Jangan menghakimi. Maksudnya adalah yang pertama-tama, jangan pernah kamu mengurusi orang lain dan melupakan tanggung jawab pribadimu di hadapan Allah. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Apa itu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya bagi diri kita pribadi di hadapan Allah? Namun sekali lagi bukan berarti Tuhan melarang kita untuk menghakimi. Apa itu menghakimi sih saudara? Apa yang dimaksud dengan menghakimi orang lain? Kata menghakimi itu kan berarti bertindak sebagai hakim untuk menyatakan salah dan benarnya seseorang dalam sebuah kasus. Yang Tuhan katakan setelah kita bertuhankan dia, supaya kita mengerti tanggung jawab pribadi kita di hadapannya. Sebab berkaitan dengan perkara salah dan benarnya seseorang, Tuhan Yesus hendak memberitahukan kepada kita, ada orang-orang yang nantinya berperan di dalam sebuah keluarga Kristus yang memang memahami kebenaran itu, yang kemudian dengan sangat bertanggung jawab memberikan teguran terhadap mereka yang bersalah. Namun bukan kemudian siapapun kita boleh melakukan hal tersebut sementara kita sendiri tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di hadapan Allah. Maksud gampangnya tuh begini saudara.
Jangan bertindak sebagai hakim untuk menyatakan kesalahan orang lain sementara kamu tidak memiliki kapasitas seorang hakim. Maksudnya, kita tidak memiliki, tidak memahami azas atau dasar hukum atau aturan yang dikenakan kepada mereka sebagai seorang hakim untuk menyatakan salah dan benarnya seseorang dalam sebuah perkara dengan bukan hanya adil tapi dengan benar. Sebab ketika kita tidak paham terhadap hukum dasar dari seorang yang memang dipercayakan untuk memutus sebuah perkara benar atau salah secara adil, maka penghakiman yang kita lakukan itu pasti berjalan secara sembarangan. Sebab hanya didasarkan atas asumsi pandangan pribadi kita. Untuk itulah saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa azas atau apa hukum, dasar hukum dari seorang anak Allah ketika dia menyelenggarakan sebuah penghakiman dalam tanda kutip untuk menyatakan kesalahan orang lain atau saudaranya yang bersalah. Yang dimaksudkan hukum dasar di sini adalah hukum kasih yang mengikat seluruh kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jika kita tidak memahami hukum ini, namun ketika kita melakukan wewenang seorang hakim untuk memutus salah dan benarnya, maka dipastikan apa yang kita lakukan itu pastilah hanya merupakan sesuatu yang sangat tidak memberkati. Selanjutnya saudaraku, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pengajarannya tentang jangan menghakimi yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini? Setelah bagian pertama tadi kita sudah mendengarkan bahwasanya dia menghendaki kita untuk belajar bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menghindarkan kita lewat pengajaran pentingnya ini dari bersikap secara munafik. Apa itu munafik? Apakah pengertian munafik? Secara sederhana saja saudara, munafik adalah sebuah sikap berpura-pura antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda jauh. Itu munafik. Sikap ini sendiri biasanya diperlihatkan seseorang kepada orang lain demi supaya dia terlihat lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Padahal sebenarnya dia bukan pribadi yang baik. Maka dia harus berbuat seolah-olah baik. Supaya orang yang melihatnya bisa berkata dia baik. Sementara yang dilakukannya jauh daripada apa yang diperlihatkannya di depan orang lain. Khususnya orang-orang yang kepadanya dia memang harus mendapat sebuah penilaian bahwa dia orang baik. Orang-orang seperti ini atau orang-orang munafik ini dalam kehidupannya biasanya memakai standar ganda. Standar ganda seperti apa sih Bu? Standar ganda yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang demikian akan memaklumi ketika dirinya melakukan kesalahan, pelanggaran.
Akan tetapi sikap seperti ini tidak diperlihatkannya ketika orang lain yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau dosa. Dia lunak, dia maklum terhadap kesalahannya, tapi dia menjadi keras dan lantang kepada kesalahan orang lain. Sikap inilah yang telah ditentang dengan sangat tegas dan keras oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pengajarannya. Jangan menghakimi. Atau kemudian ketika dia menjabarkan bahwa bagaimana kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu sementara balok di matamu tidak terlihat olehmu? Sebab sikap seperti ini saudara, jika tidak segera diselesaikan dalam kehidupan umat yang dikasihi oleh Allah, perilaku seperti ini telah melatih seseorang untuk membohongi atau berbohong kepada dirinya sendiri terkait perasaan pendapatnya. Bahwa dia selalu benar, orang lain selalu salah. Dan kalau kita tidak segera membenahi perilaku seperti ini, alangkah menderitanya atau merugikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membenahi perilaku ini, kita akan menjadi orang yang paling dirugikan oleh kelakuan itu sendiri. Sebab dia akan mengakibatkan kerusakan parah pada mental dan manusia batiniah seseorang. Karena orang tersebut pasti tidak akan bisa menghargai dan memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk terus membenahi diri dan bertumbuh menjadi seperti Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara, ada satu peristiwa yang menjadi contoh sederhana tapi luar biasa yang telah dipertontonkan oleh Injil Yohanes, supaya semua kita bisa menangkap dengan jelas pengajaran Tuhan Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 tadi. Berkaitan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dia tertangkap basah ketika dia melakukan perbuatan dosa ini. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11 mencatatkannya bagi Anda dan bagi saya. Dikatakan di sana suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Orang ramai mendengarkan pengajaran Rabi Nazaret yang luar biasa ini. Sebab Tuhan Yesus Kristus ketika dia mengajar dalam perkataan dan perbuatan yang berkuasa. Artinya perkataannya dan perbuatannya itu nyambung, satu kesatuan. Sehingga melahirkan kekuatan luar biasa. Bagi siapapun yang mendengarkan pengajaran kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan kebenaran firman kepada orang banyak pagi itu, tiba-tiba ada segerombolan orang yang dengan tergesa-gesa, kira-kira begitu saya menggambarkannya, membawa seorang pesakitan wanita, mungkin bisa saja didorong-dorong begitu saudara, atau diseret-seret begitu. Pokoknya yang jelas dengan tergesa-gesa mereka mau segera sampai di depan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa basa-basi, apalagi sopan santun,
mereka memberhentikan pengajaran firman yang luar biasa pagi itu. Dengan cara membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dan menempatkannya di tengah-tengah kerumunan orang banyak tepat di depan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kemudian mereka mengajukan sebuah pertanyaan busuk dalam tanda kutip kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan busuk dalam tanda kutip oleh karena pertanyaan ini memang tidak dengan maksud serius sungguh-sungguh ditanyakan karena mereka tidak paham dan karena mereka memang kepingin mendengarkan jawaban benar dari Tuhan Yesus, bukan. Tapi karena pertanyaan ini diajukan semata-mata dengan tujuan untuk menjebak Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus pantas dinyatakan bersalah di hadapan orang banyak. Dan mereka punya cukup bukti untuk menangkap dia kelak. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 4. Ini pertanyaan yang mereka ajukan kepada Tuhan Yesus. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Terus ini yang paling mematikan. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ini jebakan maut, saudara. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Pertanyaannya terlihat simpel. Padahal di balik itu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam keterbatasan pikiran mereka, mereka sudah sangat memastikan Tuhan Yesus pasti salah. Sebab ketika jawaban dalam keterbatasan pemikiran manusia hanya mengenal berdasarkan pertanyaan, apakah pendapatmu berkaitan dengan hukum Musa terhadap perempuan yang kedapatan berzina ini, dilempari batu atau tidak? Kan cuma dua jawabannya. Tuhan Yesus bilang iya, silakan lempar, atau tidak, jangan lempar. Cuma dua. Gerombolan itu para ahli Taurat, orang-orang Farisi dalam keterbatasan mereka, mereka sudah sangat pede Tuhan Yesus pasti salah. Karena jawaban dari keterbatasan pemikiran manusia cuma dua itu, iya dan tidak. Lempar atau tidak lempar. Dan Tuhan Yesus tahu sekali jebakan itu. Tuhan Yesus tahu sekali siapa yang mendatangi dia dan apa maksudnya. Haleluya. Saudara, dalam pengertiannya akan siapa yang mendatanginya, apa tujuannya. Tuhan Yesus tahu ada begitu banyak perangkap yang sudah dipasang di depan matanya. Namun, bagaimanakah dalam kedahsyatannya, dalam hikmatnya yang tak tergapai oleh keterbatasan pemikiran manusia ini. Tuhan Yesus sudah memberikan satu jawaban yang bukan hanya sekedar menyelamatkan dia dari jebakan maut yang sudah mereka pasang itu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus Kristus membungkam mereka. Sekaligus
mempermalukan mereka terhadap perkataan yang mereka lontarkan, tindakan yang mereka lakukan, baik kepada si perempuan yang kedapatan berbuat zina, terlebih kepada Sang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus. Hakim yang benar itu. Mari saya mengajak kita melihat kembali nih di Yohanes pasal 8 ayat 6 ini ya. Mereka mengatakan hal itu, maksudnya bertanya berkaitan dengan hal yang tadi kita sudah baca di ayat 4 dan 5. Untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tuhan Yesus ngomong-ngomong dulu, oke? Terus jawabannya. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Bagaimana mungkin jawaban ini tidak memukul mereka secara telak? Bagaimana mungkin jawaban ini tidak mengungkapkan Sang Hakim Agung itu limpah dengan kasih? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Benar? Hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Jawaban ini menjadi jawaban yang sangat luar biasa, yang tidak pernah mereka prediksi sebelumnya. Yang memang tidak lahir dari pemikiran terbatas manusia. Para ahli Taurat, orang Farisi yang sudah begitu siap menyatakan Kristus bersalah, atas jawabannya terpaksa harus mengakui dengan diam dan malu dalam hatinya sendiri, mereka salah. Sebab ketika jebakan itu dipasang, menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, orang-orang seperti perempuan ini yang kedapatan berzina, dia harus dilempari batu, bahkan sampai mati. Bagaimana menurutmu? Saudara tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus bilang, jangan dilempar perempuannya, maka mereka dengan sangat pasti akan menyatakan Kristus bersalah terhadap Taurat yang menjadi panduan hidup seluruh masyarakat Yahudi. Namun kalau kemudian Tuhan Yesus juga menjawabnya, silakan lempar. Sesuai dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus juga akan dipersalahkan. Sebagai seorang pengajar yang tidak konsisten dengan ajarannya. Karena Tuhan Yesus terkenal dengan pengajaran kasih-Nya. Bagaimana mungkin kemudian ketika melihat orang yang kedapatan berdosa, engkau mempersilakan orang melempari batu kepadanya sampai mati? Namun dua jawaban itu tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Yang Dia katakan kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Amin. Amin. Jangan bersikap munafik. Ketika kita menghakimi orang lain, tahukah kita
Harusnya kita sedang berada dalam posisi kita pun siap untuk dihakimi. Sebab ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain akan diukurkan kepada kita. Itulah yang sedang dipertontonkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa ini. Itulah yang sedang Tuhan Yesus inginkan sahabat semua dan saya bisa memahami isi hatinya berkaitan dengan jangan menjadi hakim bagi sesamamu. Kalau kamu sendiri tidak paham tentang dasar hukum kasih itu yang telah ditegakkan oleh Allah bagi kita yang berdosa dan mengalami pembaharuan hanya berdasarkan pengampunan atas nama kasih-Nya lewat korban sempurnanya, memberikan hidupnya di kayu salib sebagai alat pembayar pelanggaran kita kepada Bapa di surga atas nama kasih. Yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus dalam kalimat ketika dia berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Adalah supaya kita paham dengan jelas. Selama kita tidak berdiri di dalam hukum kasih, penghakiman kita, pernyataan kita atas kesalahan saudara kita dalam kebodohannya yang berbuat dosa, pasti berdiri di atas iri hati, kebencian, keinginan menjatuhkan dia, dan maksud jahat lainnya. Padahal hal ini tidak diperkenankan Allah dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Sebab setelah dia menyelamatkan kita dan memperkenalkan kepada kita kasih yang tak bersyarat itu, dia menghendaki setiap kita untuk hidup di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan kesimpulan atas seluruh hukum Taurat dan kita para nabi hanya dengan satu pernyataan hukum. Hukum apa itu? Hukum kasih. Pertama-tama kasih kepada Allah. Kemudian imbas, dampak, hasil dari kasih kepada Allah itu adalah kasih kepada sesamamu manusia. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Itulah sebabnya saudara, ketika kita tinggal di dalam hukum kasih ini, ketika kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, ketika kita menegur dia, ketika kita menyatakan bahwa dia bersalah, maka teguran kita itu pastilah akan menjadi teguran yang terwujud sebagai ungkapan kepedulian kita atas nama kasih kepada dia. Kamu saudaraku, aku tidak menghendaki kamu jatuh dalam pelanggaran seperti itu. Bukan untuk mempermalukan dia loh, apalagi menghancurkan dia. Ketika kita mengerti hukum kasih, teguran kita kepada sesama kita yang bersalah, pastilah akan terwujud dalam bentuk support, dukungan segenap hati kita kepada dia untuk berhenti berbuat dosa dan lakukanlah kebenaran Allah dengan menerima anugerah itu dan mengenakannya dalam hidupmu. Sebab itu yang telah dilakukan Allah bagi kita. Untuk itulah peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 8 menutup kebenaran ini dengan pesan penting Tuhan Yesus Kristus yang harus juga kita peragakan dalam kehidupan ini. Ayat 9, 10 dan 11 Yohanes pasal yang ke-8.
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" 11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Nah, ini yang penting. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Dan catat baik-baik. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu hakim yang menjalankan pengadilan atas azas hukum dasar kekristenan, kasih. Aku tidak menghukum engkau. Padahal kalau Tuhan Yesus mau hukum, dialah orang yang paling berhak menghukum perempuan itu. Karena dia satu-satunya yang tidak berdosa, yang ada dalam kerumunan manusia itu. Namun dia telah memutuskan, aku tidak menghukum engkau, pergilah. Tapi jangan lupa, ini pesannya. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, setelah kamu menerima pengampunan, ingatlah baik-baik. Jangan ulangi lagi kesalahanmu. Bergabunglah dalam pengampunan ilahi itu yang telah engkau terima dalam Kristus. Engkau akan baik-baik saja. Hidupmu akan berjalan dengan baik bersama anugerah yang diberikan Allah kepadamu. Itu pesannya. Untuk itu sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kepada kita Tuhan Yesus yang sama juga berpesan. Marilah kita bertumbuh terus menerus dalam kedewasaan firman Allah. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi teman sepenanggungan Kristus. Yang bukan hanya sekedar bertanggung jawab terhadap diri kita pribadi mengenai pertumbuhan manusia batiniah kita. Melainkan juga kita menjadi teman sepenanggungan Kristus. Untuk menanggung sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Untuk terus senantiasa saling menguatkan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menerima apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Dalam kedahsyatan firman-Mu Tuhan Yesus. Bahwasanya kekuatan firman yang telah Engkau berikan kepada kami boleh menguasai hati kami. Sehingga atas nama kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, kami pun boleh melandaskan seluruh hidup kami di dalam hukum kasih ini. Dengan demikian Tuhan, kami bukan saja terberkati oleh kasih-Mu itu, kami pun memberkati banyak orang atas nama kasih yang telah Engkau beri kepada kami. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang setia kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah. Kita boleh hidup oleh kasih, oleh firman Allah, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Akan memberkati banyak orang. Mari kita mengakhiri pertemuan ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang kurang sehat hari ini, taruhlah tanganmu di bagian yang sakit.
percaya dengan hatimu, percaya dengan iman, maka kesembuhan akan menjadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang dan anugerah-Mu yang sungguh, yang luar biasa atas hidup kami. Memberikan kami hidup-Mu, kasih-Mu, supaya kami boleh hidup dalam kasih-Mu. Dan hari ini Kau melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit. Kami bersyukur Kristus Tuhan telah menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami di atas kayu salib. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit, tinggalkan anak-anak Tuhan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, jadilah sembuh dan jadilah sehat. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Turun memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, dimanapun kau melangkah. Kau menjadi berkat bagi sesamamu dengan menyatakan kasih Kristus yang sudah menjadi milik dan hidupmu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, hari Kamis yang akan datang tanggal 13 Mei ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa siapkan waktu untuk beribadah, untuk merayakan, merenungkan firman Allah di hari Kamis di jam yang sama tanggal 13 Mei ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.